Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Jadi, kalau di video sebelumnya itu udah dibahas gimana sih gaze interaction ya. Jadi, interaksi antara player dengan objek yang ada di dalam game tetapi dengan menggunakan sistem gaze atau sistem melihat ya. Nah, sekarang kita bakal bikin walking systemnya. Jadi gimana sih caranya supaya si ini kita ya, si playernya kita itu lebih interaktif gitu ya. Jadi gimana caranya supaya lebih interaktif karena namanya kan virtual reality ya. Jadi untuk mendukung keinteraktifan tersebut berarti si playernya kita itu harus bisa untuk menjelajahi atau bereksplorasi di dalam si gameboardnya gitu ya. Oke, yang pertama adalah di si kapsul ini ya, kita bakal hapus dulu ya komponen-komponen yang ada dan menyisakan interaksi VR sama si transformnya. Nah, habis itu yang kita lakukan adalah kita bakal tambahkan rigid body. Nah, kemudian kita bakal tambahkan karakter controller. Nah, jadi dia itu sebenarnya ada loh, gitu kan? Nah, ada ya, si kapsulnya nih ada, tapi dia nggak punya mesh ya. Jadi dia tuh nggak ada ininya apa? Jadi semacam transparan lah, nggak ya. Jadi nggak ada meshnya yang seperti kalau ini kan kayak silinder ini kan ada meshnya sehingga terbentuk sebuah silinder gitu kan. Nah kalau yang kapsul ini nggak ada, tapi dia tetap ada gitu. Nah kalau misalnya kalau kita running, oke, kalau kita running misalnya, nah ini itu naik ke atas ya. Nih. Jadi oke, nah ke bawah berarti ya sekarang dia ke bawah. Oke, nah yang harus kita lakukan itu adalah apa? Yang harus kita lakukan adalah di rigid body ya. Collision detectionnya kita ganti jadi continuous. Abis itu kita freeze position si Y-nya ya. Jadi kalau kita running, oke dia masih aman, dia masih stay di sana gitu ya. Nah, habis itu kalau misalnya menurut kalian pandangannya itu terlalu rendah ya, jadi kalian tuh ingin meninggikan sehingga kalian tinggal naikin aja ya. Nah, cara naikinnya adalah di karakter controller. Habis itu kalian ganti ya radius sama heightnya. Jadi kalau radius itu adalah ininya diameter dari si kapsulnya. Kalau menurut kalian udah cukup ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya heightnya kalian mau tinggiin silahkan. Misalnya kalian ganti menjadi 3 dan si kapsulnya ini kalian tinggikan. Misalnya seperti ini. Nah jadi kalau misalnya kita running, oke. Nah kalau kita running pandangan jadi lebih tinggi gitu kan dari yang sebelumnya gitu ya. Nah kalau tentu si kamera nggak akan ngikutin yang bagian atas karena kamera bakal berada di titik tengah dari si kapsulnya. Jadi kalau misalnya mau ya si kapsulnya aja yang ditinggikan gitu ya. Seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian inginnya dia lebih tinggi lagi, nah, tuh dia udah tinggi seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang adalah masuk ke VR walking-nya. Jadi gimana caranya supaya dia bisa berjalan gitu ya. Kita tetap pakai script yang interaksi VR. Jadi kita buka dulu script interaksi VR-nya seperti ini. Oke, kita udah buka. Ini adalah script terakhirnya kita ya. Tapi sebelum itu saya mau ngejelasin sesuatu dulu. Jadi nanti walking sistemnya kayak gimana. Jadi nanti itu adalah ketika si playernya atau si kameranya berarti kan ya. Kalau misalnya si kameranya menunduk ke bawah,
ya. Jadi dia berotasi. Berarti kan kalau misalnya menunduk berarti dia melakukan rotasi gitu. Nah, rotasinya dia ke bawah ya. Kemudian kalau misalnya ke bawah berarti dia menunduk gitu ya. Nah, kalau ini kan nggak ke kanan ke kiri, dia nggak menunduk, tapi ketika misalnya dia rotasi ke bawah maka dia berjalan gitu. Nah, tapi di sini kita kan nggak mungkin setiap kali dia menunduk itu berjalan gitu. Bisa jadi sebenarnya dia tuh ketika posisi di sini dia menunduk itu ingin berinteraksi dengan ini gitu ya. Nah, sehingga kita harus ada batasan ya. Batasan menunduknya itu berapa derajat gitu ya. Jadi dari berapa derajat sampai berapa derajat dia menunduknya gitu ya. Oke, nah ini dari sini nih sudut yang ini itu 90 atau titik yang di situ 0. Sorry, ini 0 dan sampai ke sini ya. Itu adalah 90 gitu ya. Jadi dari sini ke sini itu 90. Jadi gimana caranya supaya ya dia tuh bisa menunduk, berarti kita mau dikasih batas nih, misalnya dari 30 sampai 90. Jadi kalau misalnya si kamera ini menunduk ya, jadi dia berotasi sebanyak 30 derajat, nah sampai 90, maka yang dilakukan itu berarti adalah berjalan gitu. Kalau ternyata dia tidak di 30 rotasinya, jadi misalnya kayak cuma sedikit aja, nah itu berarti dia tidak menunduk gitu. Sorry, dia tidak berjalan gitu ya. Oke. Nah, jadi yang pertama yang bakal kita lakukan adalah kita bakal bikin deklarasi. Yang pertama adalah public float ya, batas minimum sudut. Oke, misalnya di sini saya tulis dulu 30, tapi nanti kalau misalnya nggak pas tinggal diganti aja 30 ini. Habis itu saya tambahin public float kecepatan. Jadi ini adalah kecepatan dia nunduknya. Nah, di sini saya kasih misalnya adalah 3 float. Oke. Nah, habis itu saya tambahkan public boolean ya, berjalan. Ya, jadi ini bakal untuk meriksa apakah dia ini berjalan atau enggak gitu ya. Kalau jalan berarti kan nanti kita tambahkan ya, jadi dia move ke depan. Kalau misalnya bukan berjalan maka dia nggak ngapa-ngapain gitu, diam aja. Nah, untuk mendeteksi berjalannya itu adalah butuh yang tadi batas minimum sudut gitu. Nah, untuk kecepatan ini untuk ketika dia berjalannya ya. Oke, nah habis itu di sini kita bakal tambahkan ya private karakter controller. Jadi nanti kita bakal ngambil si karakter controller dari si kapsulnya ya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi satu adalah public transform dari si kamera ya. Oke, jadi kita akan ambil public transform kamera seperti ini ya. Jadi kita tambahkan 5 variabel ini. Nah, sekarang di bagian start kita bakal nge-get ya si karakter controller yang ada di si kapsul ini. Jadi kalian harus make sure kalau si karakter controller ini emang udah ada ya. Oke. Jadi di sini berarti si CC ya. Jadi karakter controller ini sama dengan, nah ini udah ada, kita tinggal tab aja seperti ini ya. Oke. Nah, habis itu kita masuk ke update. Nah, sekarang kita mau ngecek dulu ya si rotasi dari si kameranya kita gitu ya. Berarti di sini kita pakai if kamera dot Euler anglesnya itu dot x-nya ya. Nah, ini kita batas minimum, berarti kan kalau batas minimumnya itu berarti batas minimum sama batas ininya berarti maksimumnya, berarti ini tuh antara ya. Berarti kalau antara kita kasih lebih besar dari batas minimum sudut ya, dan ya kamera dot Euler angles dot x nya itu lebih kecil dari misalnya 90 derajat. Jadi sampai dia berada di paling bawah berarti dia udah stop nggak jalan gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya dia berada di antara batas minimum sama batas maksimum, berarti si berjalannya sama dengan true gitu.
ya. Nah, kalau misalnya ternyata ya dia bukan ada di batas minimum atau misalnya dia nunduknya cuma sedikit loh, gitu kan. Maka si berjalannya itu adalah false. Seperti ini. Jadi dalam kondisi ini ya atau sintaks ini tuh kita nih udah bikin satu sintaks yang memetakan apakah dia ini berjalan atau tidak gitu ya. Nah, sekarang kita mau bikin supaya si maju kan, karena kita udah tahu bahwa ketika ini berjalan atau enggak. Sekarang berarti kita bakal bikin perintah ketika atau misalnya perintah untuk memindahkan si karakternya kita sama kameranya kita ke arah ke depan. Jadi kita tambahkan if berjalan. Jadi kalau misalnya ternyata dia berjalan, maka kita yang pertama bikin dulu vektor 3. Ya. Nah, vektor 3 misalnya namanya adalah maju, kemudian kita ambil dari si kamera gitu ya. Si kamera transform directionnya itu adalah vektor 3 dot forward. Jadi dia ke depan gitu. Ya. Nah, abis itu kita bakal memajukan. Jadi kita bakal bikin si karakter kita itu ke depan gitu. Jadi tadi kita udah ada CC ya, si karakter controller itu. Habis itu kita tambahin simple move, dimana simple move-nya itu adalah maju ya. Yang dari si kamera ini, kameranya kan maju kan. Jadi kita bikin dia maju juga dikali kecepatannya gitu. Oh, sorry, namanya kecepatan ya. Gitu ya. Jadi kita tinggal save. Habis itu, nah di sini kita tunggu dulu. Nah, habis itu kita lihat di sini kita butuh transform si kamera. Jadi si main kamera ini kita masukkan ke sini gitu ya. Nah, tadi batas minimum 33. Kita coba dulu aja ya, seperti ini. Oke. Nah, ini maju kan? Nah, tapi ketika dia ke atas, dia nggak maju gitu. Tuh. Jadi kalau misalnya dia ini berinteraksi, tapi kalau misalnya dia ke bawah, dia maju kayak gini. Ya. Jadi itu adalah simple walking ya, walking sistemnya dari Google VR kita ya, yang pakai Google Cardboard SDK. Tapi ya berarti sebenarnya dua-duanya tetap pakai Gaze ya. Tapi kalau misalnya yang sebelumnya itu kita nggak pakai sudut-sudutan, tapi kalau ini dia pakai sudut gitu ya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami video ini ya. Jadi nanti kita bakal lanjutin lagi ya. Kita bakal mulai ke advert gamingnya. Jadi ini udah jadi yang sebelumnya kita udah memastikan untuk nge-setting dulu si Google VR Cardboard-nya ya. Kalau misalnya di bagian settingnya dan udah sampai bisa build itu berhasil, berarti kita udah sukses dari tahapan itu. Abis itu kemarin kita bahas tentang gaze interaction. Jadi interaksinya seperti apa. Kalau itu pun udah sukses, berarti kita udah nggak ada masalah. Jadi nanti kedepannya pun nggak akan ada masalah lagi di bagian gaze-nya. Abis itu di bagian sini ya, di bagian walkingnya kita udah bisa walking juga. Nah, berarti sekarang kita bakal sesuaikan sama advert gaming design dokumen yang kita bikin gitu. Jadi buat teman-teman di rumah yang udah bikin advert game design dokumennya ya, silahkan ya untuk mengecek ya apa saja yang dibutuhkan ya, dan nanti kita bakal mulai membuat advert gaming yang kalau di saya ini sesuai sama desain dokumen punya saya.